Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han membuat perjanjian dengan Raja Suci Primogenitor untuk membantunya yang terjebak di gerbang abadi dengan imbalan menaikkan kultivasi Fang Han dan Fang Qingwei. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tanah di atas dunia sangat subur, tanah terbaik untuk membudidayakan tumbuhan spiritual. Segenggam tanah mengandung aura artefak ilahi. Selama bertahun-tahun, artefak ilahi dan energi vital abadi yang tak terhitung jumlahnya telah hancur menjadi tanah di atas dunia. Satu benih obat yang ditanam di sana hampir segera akan berakar, bertunas, dan kemudian berbuah, dan buah-buahan itu akan jauh lebih baik daripada aslinya, dengan kualitas yang sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa ramuan spiritual yang dibudidayakan di atas dunia adalah ramuan spiritual terbaik. Terutama pohon dunia, yang kini telah menyusut dan berakar di kota era yang baru didirikan. Sistem akarnya menembus jauh ke dalam tanah dunia di atas dunia, dengan rakus menyerap nutrisi dan aura artefak ilahi dari tanah. Seluruh pohon dunia tumbuh liar, dengan cabang dan daun yang menjulur keluar, dan rune dunia di atasnya menjadi semakin padat, hampir menutupi langit yang tak terhitung jumlahnya. Jelas terlihat bahwa pohon dunia juga mendapat manfaat besar dari ditanam di atas dunia. Fang Han, kau kembali, dan kau telah menyelamatkan Raja Suci Pemusnah. Merasakan aura Fang Han, Fang Qingwei muncul di atas kota era. Tiba-tiba, dia melihat 3 avatar Raja Suci Primogenitor, dan wajahnya langsung berubah, hampir siap memanggil 99 kota ilahi tertinggi untuk menekan mereka. Raja Surgawi Ibu Listrik, sudah lama tidak bertemu. Raja Suci Primogenitor tersenyum, matanya dalam, memancarkan cahaya aneh yang tak seorang pun bisa mendeteksi. Kau tak perlu khawatir tentangku. Kali ini, aku sudah mencapai kesepakatan dengan Fang Han untuk sebuah rencana besar. Aku perlu meminjam kedua dao agung takdirmu untuk membebaskan diri dari belenggu gerbang kehidupan abadi. Jadi begitulah keadaannya. Fang Qingwei mengangguk setelah mendengar kata-kata Raja Suci Primordial. Ketika teknik takdir agung dikultivasi hingga tingkat tertinggi, ia dapat memanggil pintu kehidupan abadi untuk menekan musuh, yang secara alami memungkinkanmu untuk melarikan diri. Namun, dengan kultivasi kita saat ini, kita masih jauh dari mencapai itu. Dulu, bahkan dengan kultivasi puncakku selama 18 zaman, memanggil pintu kehidupan abadi masih menyebabkan efek balik yang hampir memusnahkan tubuh dan jiwaku. Seandainya aku tidak membawa. Dia menatap Fang Han, dan sisa kata-katanya pun menjadi jelas, karena Fang Han lah dia tidak dimusnahkan oleh serangan balasan itu. Ini karena Fang Han adalah sosok penting di dalam gerbang kehidupan abadi. Memang benar, tapi kali ini, agar aku bisa melarikan diri, kau tidak perlu memanggil pintu kehidupan abadi. Kau hanya perlu mengorbankan teknik takdir agung kepadaku dari jarak jauh, dan kemudian aku akan memberikan kekuatan sihir dan kultivasi kepadamu. Aku bahkan mungkin akan mengirimkan beberapa wawasan yang kudapatkan dari pintu kehidupan abadi kepadamu, sehingga kultivasimu dapat berkembang lebih jauh. Raja Suci Primordial berbicara dengan fasih, merangkai cetak biru yang indah untuk masa depan. Fang Han, Raja Suci Primordial ini sama sekali tidak dapat dipercaya. Bekerja sama dengannya seperti meminta kulit harimau. Sudah pasti jika kita mentransfer kekuatan sihir kita kepadanya, dia tidak akan memberikan apapun sebagai imbalan. Dia bahkan mungkin menggunakan teknik takdir agung kita untuk menimbulkan masalah dan menjadi ancaman besar bagi kita. Kurasa lebih baik kita membunuhnya di sini dan sekarang. Ketiga avatarnya, yang terbentuk dari kerangka Raja Abadi, sangat kuat. Mereka akan sangat membantu sebagai harta karun sihir. Saat Raja Suci Primordial berbicara, Fang Qingwei juga mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Han. Keduanya berkomunikasi melalui pikiran ilahi menggunakan kekuatan takdir. Apalagi dengan 3 avatar Raja Suci Primordial, bahkan jika jati dirinya yang sebenarnya turun sendiri, dia tidak akan tahu apa yang dibicarakan Fang Han dan Fang Qingwei. Tidak masalah. Aku tentu tahu orang ini akan mengkhianati kita, tetapi aku berniat menggunakan rencananya untuk melawannya. Melalui dia, aku dapat mengamati misteri pintu kehidupan abadi. Dan aku yakin dia akan mengerahkan kekuatan untuk melawan kita, mencoba mengendalikan kita. Pikiran ilahi Fang Han berkelebat. Kita kemudian dapat menggunakan teknik takdir agung untuk memberikan pukulan fatal padanya, melucuti kekuatan dari tubuhnya dan dengan demikian meningkatkan kekuatanku sendiri ke tingkat yang menakutkan. Apa? Fang Han, kau begitu percaya diri? Apakah kau sudah sepenuhnya memahami beberapa misteri takdir? Fang Qingwei terkejut. Ya, aku telah memperoleh 33 aksara kuno dan memurnikan ke-33 harta surgawi, melepaskan diri dari kendali Raja Abadi Penciptaan. Kultivasiku telah maju hingga 15 zaman, dan aku memang memperoleh beberapa pengalaman yang memungkinkanku untuk lebih mengendalikan kekuatan takdir.
Perjuangan melawan Raja Suci Primordial ini akan menunjukkan siapa yang lebih licik dan siapa yang akan tertawa terakhir. Semangat bertempur yang kuat berkobar di dalam hati Fang Han. Baiklah, Fang Han, penguasa surgawi Elektra, 2 Master, bisakah kita mulai menyiapkan altar? Untuk berkomunikasi dengan pintu kehidupan abadi, teknik takdir agung adalah metode kultivasi termudah untuk berkomunikasi dengan pintu kehidupan abadi, kemampuan ilahi nomor 1 di seluruh surga. Sekarang, aku akan menempatkan 3 avatarku di altar agar kalian gunakan sebagai persembahan, berkomunikasi dengan jati diriku yang sebenarnya dan membuka segel untukku. Krak, krak. Raja Suci Primordial telah bersiap. Dengan lambaian tangannya, sebuah altar yang terbuat dari tulang putih, dengan keliling 1000 li dan tinggi 10.000 sang, muncul di dalam kota zaman. Tulang-tulang altar ini juga merupakan kerangka Raja Abadi, memancarkan aura Raja Abadi yang unik. Di kedalaman altar, bahkan terdapat aura dan aroma pecahan artefak ilahi penciptaan. Ketiga avatar Raja Suci Primordial duduk di atas altar tulang, mulai mengaktifkan kultivasi mereka, mengeluarkan raungan terus-menerus. Gelombang suara membentuk garis-garis rune, setiap rune mampu membunuh seorang penguasa surgawi biasa secara instan. Sekarang, aku akan menyampaikan semua pengalamanku di dalam gerbang kehidupan abadi kepadamu. Setelah kau memahaminya lebih dalam, gunakan teknik takdir agung untuk mulai mengorbankan avatar-avatarku. Kekuatan takdir dapat melewati gerbang kehidupan abadi tanpa hambatan dan akan segera diperkuat pada tubuh jati diriku yang sebenarnya. Setelah Raja Suci akhir duduk, dia menyampaikan pikirannya kepada Fang Han dan Fang Qingshui sambil meraung. Kekuatan apapun yang memasuki gerbang kehidupan abadi akan terkekang, tetapi kekuatan takdir adalah pengecualian. Kekuatan takdir dapat bergerak bebas di dalam gerbang kehidupan abadi, mematahkan semua batasan. Inilah juga alasan mengapa, menurut legenda, mengkultivasi teknik takdir agung memungkinkan seseorang untuk memanggil gerbang kehidupan abadi untuk menekan musuh. Fang Han melihat Raja Suci Primordial dalam keadaan ini, bertukar pandangan dengan Fang Qingshui, dan mengangguk. Secara bersamaan, mereka mengaktifkan teknik takdir agung, dan seketika itu juga, sungai takdir muncul di atas kepala Raja Suci Primordial. Pada saat yang sama, beberapa pengalaman dan ingatan yang ditransmisikan oleh Raja Suci Primordial dari gerbang kehidupan abadi semuanya memasuki pikiran Fang Han dan Fang Qingshui. Gemuruh. Fang Han merasakan seluruh lautan kesadarannya bergetar. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan sebuah portal besar, diselimuti kabut, muncul. Sebelum dia dapat melihat dengan jelas bayangan portal yang megah ini, kesadarannya menembusnya, melihat segel yang tak terhitung jumlahnya dan kabut kacau di mana banyak aura kuat saling berebut. Inilah persepsi dan pengalaman yang terpatri dalam diri Raja Suci Primordial. Cepat, Fang Han, penguasa surgawi Elektra. Cepat berikan kekuatan takdir ke tubuhku. Ketiga tubuh Dharmaku akan sepenuhnya bergantung pada kekuatan takdir untuk melewati batas kehidupan abadi dan memasuki kedalaman yang tak dikenal, memungkinkan jati diriku yang sebenarnya untuk sepenuhnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Kau tak perlu khawatir. Aku akan memberimu beberapa keuntungan sekarang, lebih meningkatkan kekuatan magismu untuk lebih mengaktifkan kekuatan takdir. Dua sungai takdir, seperti naga dan harimau yang bertemu, muncul di atas ketiga tubuh Dharma. Namun, Fang Han dan Fang Qingshui ragu-ragu untuk membiarkannya turun, seolah menunggu atau mungkin menyimpan beberapa kekhawatiran. Melihat situasi ini, ketiga avatar Raja Suci Primordial menjadi sedikit cemas. Untuk mendapatkan kepercayaan Fang Han dan Fang Qingshui, dia tiba-tiba meraung lagi. Seketika, ruang hampa terbuka, dan sebuah lubang hitam muncul. Kekuatan tak terbatas mengalir turun, dan kekuatan itu benar-benar mengeras menjadi warna ungu tua, seperti harta ilahi paling canggih dari surga yang meleleh menjadi ramuan seperti giok. Kekuatan dahsyat itu langsung mengalir ke tubuh Fang Han, mengandung misteri tak terukur yang melampaui pemahaman hantu dan dewa. Sangat nyaman. Semua harta ilahi saya berfungsi, susunan ilahi zaman telah dibersihkan lagi, dan hubungan antara tubuh, jiwa, dan harta ilahi surga benar-benar tak terpisahkan sekarang. Fang Han merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya setelah menerima suntikan kekuatan ini. Inilah manfaat yang tepat yang diinginkannya. Kekuatan ini adalah asal mula Raja Abadi dari Raja Suci Primordial. Setelah diresapi, kekuatan ini dapat meningkatkan level seorang master dengan 10 zaman kultivasi sebanyak 2 atau 3 zaman secara berturut-turut. Namun, Fang Han telah mencapai 15 zaman kultivasi, dan sumber daya yang dibutuhkannya terlalu besar. Untuk maju, sejumlah kecil sumber daya Raja Abadi ini jauh dari cukup, tetapi hal itu mengkonsolidasikan kultivasinya dan memperkuat hubungan antara harta ilahi di langit. Dia baru saja mencapai 15 zaman, dan akan membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya mengukuhkan diri, tetapi mendapatkan karakter 1 dari Sekte Tai membawa banyak manfaat dan membantu mengukuhkannya. Sekarang, setelah menerima asal-usul penguasa surgawi dari Raja Suci Primordial, dia langsung mencapai puncak 15 zaman.
Gerbang pembunuh abadi, peti mati pemakaman surgawi, altar Feng Chen, banyak aksara kuno dan artefak abadi suci menyatu dengan jiwanya, bahkan sepenuhnya menghapus jejak pemilik aslinya, benar-benar menjadi milik Fang Han. Ledakan! Dengan suara dentuman keras, peti mati pemakaman surgawi di dalam tubuh Fang Han adalah yang pertama berubah. Aura penciptaan yang samar di dalam 3000 diagram susunan intinya benar-benar lenyap, digantikan oleh aura zaman yang kuat. Di inti terdalam dari 3000 diagram susunan tersebut, sebuah kerajaan ilahi kristal menggantikan mata susunan asli, berubah menjadi tubuh Fang Han. Sejak saat itu, peti mati pemakaman surgawi juga menjadi harta ilahi yang diciptakan oleh Fang Han, tanpa lagi memiliki hubungan dengan Raja Abadi Penciptaan. Berderak, serangkaian ledakan yang bergetar menggema. Berbagai harta karun ilahi dari surga, seperti peti mati pemakaman surgawi, juga berubah menjadi inti susunan Fang Han. Mulai dari titik ini, semua bahaya tersembunyi telah dihilangkan. Pada titik ini, Fang Han dapat dianggap benar-benar lengkap. Dia menggunakan kekuatan Raja Suci Primordial untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi di dalam dirinya. Awalnya, berbagai harta ilahi di tubuhnya semuanya berasal dari Raja Abadi. Meskipun Raja Abadi ini telah kehilangan kendali, jika mereka benar-benar kembali, mereka berpotensi dapat menahannya atau bahkan bertindak bersama untuk merampas harta ilahinya. Namun sekarang sudah tidak ada gunanya. Mereka sama sekali tidak bisa dihilangkan. Awalnya, kultivasinya tidak akan mampu sepenuhnya menghapus jejak mendalam yang ditinggalkan oleh Raja Abadi. Namun, Raja Suci Primordial adalah seorang Raja Abadi, dan kekuatan yang dibawanya, seorang Raja Abadi yang memengaruhi Raja Abadi lainnya, mencapai keberhasilan yang sempurna. Pada saat itu, Fang Qingsui juga menerima penguatan. Kultivasinya langsung mencapai puncak tertinggi 14 zaman, hanya selangkah lagi untuk menembus ke 15 zaman. Namun, titik kritis ini tetap sulit dicapai, seolah-olah kekurangan gelombang energi yang kuat. Raja Suci Primordial juga telah memperkirakannya dengan sempurna. Melihat Fang Qingsui mencapai titik kritis, dia berhenti menyalurkan kekuatan sihir dan berbicara lagi, "Bagaimana? Aku tidak menipumu, kan? Penguatan kecil ini hanyalah hidangan pembuka. Begitu kau menggunakan kekuatan takdir untuk membantuku membuka belengguku, 10, 100, bahkan 1000 kali lebih banyak kekuatan akan disalurkan, memungkinkan kultivasimu untuk akhirnya menembus batas. Kukatakan padamu, meskipun aku disegel di dalam pintu kehidupan abadi kali ini, aku memperoleh banyak manfaat. Aku tidak hanya memulihkan semua lukaku, tetapi aku juga naik ke puncak Raja Abadi, memahami jalan tertinggi penghancuran." Ketiga tubuh Dharma dari Raja Suci Primordial mendorong mereka maju, sambil terus menyalurkan kekuatan ungu ke dalam tubuh mereka sendiri, menyebabkan kekuatan mereka meningkat pesat. Jati diri sejati Raja Suci Primordial di dalam gerbang kehidupan abadi berhenti menyalurkan kekuatan ke Fang Han dan Fang Qingsui, tetapi dia tidak berhenti menyalurkan kekuatan ketiga tubuh Dharmanya. Kekuatan ketiga tubuh Dharma itu semakin menguat, hampir mencapai titik di mana kota zaman tidak mampu menekan mereka. Bahkan kapak besar milik Raja Suci akhir pun mulai bergerak, seolah-olah akan ditarik kembali oleh Raja Suci Primordial. Tidak bagus. Fang Han dan Fang Qingsui terkejut, dan tiba-tiba, mereka menuangkan sungai takdir ke dalam tiga tubuh Dharma. Perubahan dahsyat tiba-tiba terjadi. Saat Fang Han dan Fang Qingsui berkultivasi bersama Raja Suci Primordial, menyalurkan kekuatan takdir ke dalam ketiga tubuh Dharma, kultivasi ketiga tubuh Dharma tersebut segera mulai menembus hambatan-hambatan yang ada. Awalnya, kekuatan masing-masing dari ketiga tubuh Dharma berada pada puncaknya di tingkat 14 zaman. Ketika digabungkan, ketiganya bersatu menjadi satu, mereka dapat mencapai alam 15 zaman. Namun kini, masing-masing dari mereka berada di ambang terobosan menuju level 15 zaman. Jika mereka berhasil menerobos sekaligus, hal itu akan segera menyebabkan badai berdarah di dalam gerbang zaman. Dengan tiga ahli tingkat kultivasi 15 zaman memasuki gerbang zaman, Fang Han dan Fang Qingsui pasti tidak akan mampu melawan. Setidaknya sejumlah besar murid gerbang zaman akan mati, dan bahkan mungkin sekte tersebut akan dimusnahkan. Bahkan Feng Baiyu, Kaisar Yu, dan yang lainnya pun tidak akan mampu menandingi mereka, dan akan terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Menekan. Fang Han sangat khawatir, tetapi dia memiliki rencananya sendiri. Dengan tubuhnya berada di tengah-tengah gerbang zaman, dia telah menyiapkan formasi besar dengan bantuan kekuatan dunia primordial. Semua ahli dari gerbang zaman menerima pesan telepati darinya hampir pada waktu yang bersamaan. Seketika itu juga, semua ahli duduk jauh di dalam dunia primordial, di formasi masing-masing, terus-menerus mengaktifkan esensi formasi dan pohon dunia untuk memberikan tekanan. Di atas aula kabut agung, aliran ki kabut agung turun. Raja Suci Primordial, aku telah menyalurkan kekuatan takdir ke dalam tubuhmu. Segera bebaskan dirimu dan berikan kami lebih banyak kekuatan sihir sebagai imbalannya. Fang Han dan Fang Qingsui bergerak serentak. Pikiran mereka, melalui seni takdir agung, menyatu dengan kehendak Raja Suci Primordial,
melewati rintangan tak berujung dan memasuki kedalaman yang tak dikenal. Pikiran mereka tampaknya juga telah memasuki gerbang kehidupan abadi. Ledakan! Saat kesadarannya melintasi alam semesta, dengan sifat takdir yang tak terhalang, Fang Han melihat tubuh besar yang terbelenggu dalam rantai yang dibentuk oleh ki kehidupan abadi. Setiap rantai tebal itu dipadatkan dari ki kehidupan abadi. Cara ki kehidupan abadi ini dipadatkan sangat aneh, dengan jimat-jimat kecil. Setiap jimat berisi 3.000 dao agung, seni abadi yang jumlahnya sebanyak pasir di sungai Gangga, sihir, seni Buddha, seni ilahi, seni binatang buas. Tampaknya semua peradaban dari berbagai zaman terkandung dalam rantai kehidupan abadi itu. Setiap bagian kecil dari rantai itu mengandung cukup ki kehidupan abadi untuk menghancurkan langit dan bumi. Fang Han tidak akan pernah bisa memadatkan ki kehidupan abadi dengan cara seperti itu. Bahkan seorang raja abadi pun tidak bisa. Tubuh ilahi yang tinggi itu dikelilingi oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan misterius yang tak dikenal. Rantai-rantai ini tidak hanya mengikat wujudnya tetapi juga pikirannya, kekuatan magisnya, dan energi primordialnya. Dan sekarang, ketika kesadaran Fang Han, yang membawa kekuatan takdir, ditransmisikan dari alam di atas alam yang jauh, rantai-rantai itu merasakan ki takdir dan bergetar, seolah-olah akan larut dan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, tubuh ilahi yang tinggi itu mulai berteriak, "Benar, Fang Han! Cepat gunakan kekuatan ini untuk menyelamatkanku dari dalam. Kekuatan takdirmu tidak dapat memutuskan semua belenggu, tetapi dapat memberiku ruang bernapas, memungkinkanku untuk menyalurkan lebih banyak kekuatan dari dalam." Tubuh ilahi yang menjulang tinggi itu persisnya adalah tubuh Raja Suci Primordial, setinggi miliaran mil yang tak terhitung jumlahnya. Dengan lambaian tangannya, ia dapat menutupi dunia dan alam yang tak terbatas. Dengan hembusan napas, cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi matahari dan bulan. Dengan embusan, badai kosmik menyapu masa lalu dan masa depan. Tubuh ilahi Raja Suci Primordial berwarna ungu murni, seluas, sejernih, dan semurni batu amethis, memancarkan aura mulia yang tertinggi. Wajahnya agung, seorang kaisar sejati. Langit dan bumi akan tunduk di kakinya. Inilah kultivasi seorang raja abadi tertinggi. Setidaknya lebih dari 20 zaman. Jika dia benar-benar muncul dari gerbang kehidupan abadi, Raja Suci Primordial ini mungkin akan menghancurkan Fang Han, Fang Qingsui, dan seluruh gerbang zaman hanya dengan satu tangan, tanpa ragu-ragu. Terlalu kuat, seorang raja abadi. Inilah kekuatan seorang raja abadi. Namun, Raja Abadi saat ini terperangkap di ruang tak dikenal di dalam gerbang kehidupan abadi dan tidak dapat keluar. Dia hanya bisa mengirimkan kehendaknya, nyaris berjuang untuk bertahan hidup. Raja Suci Primordial, bukan tidak mungkin bagi kami untuk menggunakan seni takdir agung untuk membebaskanmu dari belenggu, tetapi kau harus terlebih dahulu memberi kami kekuatan sebagai imbalannya. Pada saat ini, Fang Han dan Fang Qingsui bergabung, tekad dan takdir mereka tak tergoyahkan. Kekuatan takdir, yang melingkupi tubuh ilahi, tetap ada dan tidak jatuh untuk melelehkan rantai tersebut. Bagus, aku akan memberimu kekuatan lagi. Tubuh tinggi Raja Suci Primordial bergetar di dalam rantai di kedalaman yang tak dikenal. Tiba-tiba, beberapa rantai di tubuhnya putus secara bersamaan, dan kehendak yang lebih luas melintasi kehampaan, menyebabkan seluruh gerbang zaman bergetar. Namun, kehendak ini tidak memberikan kekuatan kepada Fang Han dan Fang Qingsui. Sebaliknya, kehendak itu tiba-tiba memberikan kekuatan kepada kapak besar, sebuah artefak penciptaan, yang dipegang oleh Raja Suci Akhir. Artefak penciptaan, kapak besar itu, tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu, secara ajaib, dan melesat ke atas. Raja Suci Akhir meraung dan memuntahkan seteguk darah segar. Dia terluka parah akibat guncangan itu. Fang Han, hati-hati. Rencana Raja Suci Primordial ini sangat licik. Dia ingin mencelakaimu dan menggunakan kekuatan takdirmu untuk membuat tubuh aslinya muncul dari gerbang kehidupan abadi lebih awal. Awalnya, Raja Suci Akhir mengira dia telah menyempurnakan artefak penciptaan, kapak besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika kapak itu ditarik oleh kekuatan Raja Suci Primordial, kapak itu segera mengungkapkan bentuk aslinya, menyebabkan dia menderita luka parah. Retakan! Kapak besar itu terbang langsung ke altar dan mendarat di tangan pria Parubaya, yang mewakili Raja Suci Primordial pada puncak kejayaannya, di tengah-tengah 3 tubuh Dharma. Kapak alam! Hari ini, aku akan membiarkanmu menunjukkan kekuatan sejatimu. Setelah kau menebang pohon dunia, kau telah terlalu lama kesepian. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu kesepian lagi. Waktunya bagi kita untuk mendominasi seluruh langit telah tiba. Merobek, kapak besar milik Raja Suci Primordial ini, yang dipegang oleh tubuh Dharma, diangkat tinggi dan diayunkan ke arah Fang Han dan Fang Qingsui. Buzz! Seluruh kota era hampir hancur oleh satu tebasan kapak ini. Kaisar Yu, Feng Baiyu, 3 penyihir agung, Kaisar Malam Raja Langit, Kuas Kaisar Manusia, para ahli ini semuanya memuntahkan seteguk darah, wajah mereka pucat, mata mereka berkunang-kunang, tidak bisa bernapas.
Para Raja Langit dengan kultivasi yang lebih dangkal, seperti bocah nebula yang baru dipromosikan, Jialan, Longshuan, dan lainnya, tidak dapat menahannya dan tubuh mereka meledak, menderita pukulan berat. Kau mencari kematian. Raja Suci Primordial, kau berani bersekongkol melawanku? Apa kau pikir aku tidak bisa mendeteksi niatmu? Pada saat itu, Fang Han tampaknya telah mengetahui konspirasi Raja Suci Primordial. Dia tiba-tiba berdiri, merentangkan kelima jarinya, dan telapak tangannya berubah menjadi cakar naga leluhur primordial, mencengkeram dengan kuat, langsung memblokir serangan artefak penciptaan, kapak besar itu. Dentang! Pukulan kapak besar, artefak penciptaan itu, tidak mematahkan telapak tangan Fang Han, tetapi baik Fang Han maupun Fang Qingsui merasakan daya hisap dari kapak besar tersebut, seketika menarik kekuatan takdir mereka dan mengirimkannya ke ruang dan waktu yang jauh di gerbang kehidupan abadi. Krek, krek! Rantai-rantai pada tubuh ilahi raksasa yang tersegel di kedalaman tak dikenal di gerbang kehidupan abadi putus satu demi satu, dan tubuh ilahi Raja Suci Primordial bergerak semakin hebat. Matanya tiba-tiba terbuka. Cahaya dan panas yang dipancarkan oleh setiap bola matanya ribuan kali lebih terang daripada matahari besar di alam surgawi. Pupilnya yang padat adalah satu dunia dan dimensi demi dimensi. Matanya mengendalikan segalanya. Ya Tuhan! Suara Raja Suci Primordial menembus ruang dan waktu yang jauh, mencapai kota zaman, dan dia mengayunkan kapaknya ke bawah lagi. Fang Qingsui dan Fang Han bergabung, melepaskan serangan terkuat mereka. Karakter kuno dan semua benda suci dari tubuh Fang Han mengalir keluar seperti banjir, bergulir ke depan dan menghantam artefak penciptaan, kapak besar, bahkan membekukan kapak itu di udara. Kekuatan takdir, kendalikan jiwa, hancurkan boneka itu. Fang Qingsui menyerang balik dengan seni takdir agung. Benang-benang kekuatan takdir yang tak terhitung jumlahnya menjerat ketiga tubuh Dharma boneka itu. Raja Suci Primordial, kukira kau akan menunda konspirasimu, tapi aku tak menyangka kau akan bertindak secepat ini. Kesabaranmu sungguh kurang. Kami punya cukup cara untuk menghadapimu. Begitukah? Aku akan sepenuhnya menekan dan memurnikanmu, dan menggunakan kekuatan takdirmu untuk menerobos belenggu. Kau sudah mati sekarang, dan seluruh gerbang zaman berada di bawah kendaliku. Nada bicara Raja Suci Primordial menunjukkan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Ketiga tubuh dharmanya tiba-tiba menghilang, benar-benar berubah menjadi energi primordial dan menyatu dengan kekuatan takdir di tubuh Fang Qingsui dan Fang Han. Terdengar lagi serangkaian suara gemerisik, dan suara rantai yang putus datang dari kedalaman ruang dan waktu yang jauh. Belenggu Raja Suci Primordial semakin mengendur, dan kekuatan yang bisa ia lepaskan menjadi semakin besar. Setelah suara rantai yang putus menghilang, cahaya ungu, seperti pilar yang menjulang tinggi, turun dari langit, sepenuhnya memberdayakan artefak penciptaan, kapak besar itu. Tiga tubuh Dharma yang tersebar dan artefak penciptaan, kapak besar, berputar dalam lingkaran dan memadat kembali menjadi bentuk. Masing-masing bergetar hebat, benar-benar mulai maju ke tingkat kultivasi 15 zaman. Mereka tidak boleh dibiarkan maju dan pulih. Jika tidak, akan terjadi bencana besar di kota zaman ini. Indra ilahi Fang Han bergerak hampir seketika, dan dia melompat dengan dahsyat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi formasi ilahi zaman, menyelimuti artefak penciptaan, kapak besar, dan tiga tubuh Dharma yang sedang maju. Formasi ilahi raksasa, yang membawa semua benda ilahi dan karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya, berputar dan berevolusi menjadi dunia yang mirip dengan gerbang kehidupan abadi. Ki kehidupan abadi yang luas datang melalui kehampaan, sebenarnya mengembun menjadi rantai, identik dengan rantai di dalam gerbang kehidupan abadi, terbentuk di bawah pemberdayaan kekuatan takdir. Raja Suci Purba, terima kasih. Anda mengizinkan saya untuk melihat sekilas beberapa misteri gerbang kehidupan abadi. Rantai keteraturan ini saja memungkinkan saya untuk memahami kebenaran tertinggi yang mendalam. Saya akan menyegel Anda lagi. Salurkan kekuatan Anda dan biarkan ketiga tubuh Dharma menembus. Setelah mereka menembus ke 15 zaman, mereka akan menyatu ke dalam tubuh saya, memungkinkan kekuatan saya untuk menembus ke tingkat kultivasi 16 zaman. Fang Han mengendalikan semuanya dengan baik. Fang Han, apakah kau pikir semuanya berada di bawah kendalimu? Kau tidak tahu bahwa hukum leluhurku dapat mencuri takdirmu. Semakin kau menggunakan formasi Dewa Zaman untuk memurnikanku, semakin kuat kekuatanku, karena kekuatan takdirmu menyebabkan belengguku terus-menerus hancur. Jika kau terus melawanku seperti ini, kau hanya akan mendatangkan kehancuranmu sendiri, dan pada saat yang sama menderita penderitaan yang tak berujung. Ketiga avatar Raja Suci leluhur diselimuti oleh formasi Dewa Zaman milik Fang Han, sama sekali tanpa rasa takut. Ketiga avatar ini, yang terbungkus dalam kerajaan ilahi kristal tak berujung, tidak hanya tidak menunjukkan kerusakan tetapi juga menjadi lebih berenergi. Kapak besar dari artefak ilahi penciptaan benar-benar mulai menyerap kekuatan ilahi zaman, dan garis-garis cahaya ungu menjadi semakin intens. Kekuatan takdir yang dilepaskan oleh Fang Han dan Fang Qingsui pada akhirnya juga diserap olehnya dan ditransmisikan ke ruang waktu yang jauh.
Di kedalaman tak dikenal yang tak berujung di gerbang kehidupan abadi, suara belenggu yang putus terus bergema, tak terbatas dan tak terkalahkan. Itu adalah suara Raja Suci leluhur yang semakin bebas, sungguh mengejutkan untuk disaksikan. Siapapun yang mendengarnya hampir akan sesak napas karena ketegangan. Cahaya ungu yang menjulang tinggi terus turun dari langit, mengalir ke kapak besar artefak ilahi penciptaan. Kekuatan kapak besar ini menjadi semakin dahsyat, dan bahkan kekuatan ketiga avatar mulai berubah total, dengan aura kultivasi selama 15 zaman mengalir deras melalui tubuh mereka. Fang Han, kau tidak punya satupun kesempatan. Suara agung Raja Suci leluhur bergema, tanpa vitalitas sedikit pun. Dalam bahaya yang begitu besar ini, Fang Han tidak menunjukkan rasa takut, wajahnya tetap tenang seperti biasa, seolah-olah sedang menikmati secangkir teh yang harum. Rantai kehidupan abadi. Saat dia mengaktifkan kekuatan sihirnya, gelombang ki kehidupan abadi yang dahsyat langsung mengalir ke formasi Dewa Zaman, menyatu menjadi rantai yang mengikat erat ketiga avatar dan kapak besar artefak ilahi penciptaan. Rantai-rantai ini bahkan menembus tubuh individu-individu tersebut dan artefak ilahi, mulai menyegel energi vital mereka. Kehidupan abadi tak terbatas, aku memperoleh kehidupan abadi, eksis di dunia, tak dapat dihancurkan dan abadi, tidak mati maupun dilahirkan. Saat formasi ilahi Fang Han diaktifkan, suara surgawi bergema. Suara itu bukan dipancarkan olehnya, melainkan oleh nada-nada musik yang secara alami ditransmisikan dari rantai ki kehidupan abadi. Kali ini, melalui kehendak Raja Suci leluhur, dan dengan memanfaatkan kekuatan takdir serta kekuatan ilahi yang tak terkalahkan dari Raja Abadi, ia akhirnya melihat sekilas bagian halus dari interior gerbang kehidupan abadi, mulai memahami esensi sejati dari gerbang kehidupan abadi. Struktur yang rumit, kekuatan ilahi yang kompleks, dan berbagai seni abadi di dalam rantai kehidupan abadi memberinya inspirasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan kultivasinya tiba-tiba menjadi jelas, dan dia hampir mencapai batas 16 zaman. Untuk meningkatkan kultivasi satu zaman, yang dibutuhkan bukanlah energi vital dan benda-benda suci, melainkan pencerahan diri. Tanpa pencerahan diri, sebanyak apapun benda-benda suci tidak dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Tentu saja, bahkan dengan pencerahan, energi vital tetap dibutuhkan untuk penyempurnaan dan pemulihan. Beri aku istirahat. Raja Suci leluhur itu mencibir berulang kali, mengeluarkan lolongan panjang yang mengguncang langit. Kapak besar itu menebas langit, menghancurkan gunung dan sungai, dan rantai Fang Han meledak dan hancur satu demi satu. Fang Han tetap tak terpengaruh. Tubuh aslinya muncul di hadapan kapak besar dari artefak ilahi penciptaan, menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan serangan telapak tangan itu identik dengan ketajaman kapak, dan lengannya juga berubah bentuk menjadi kapak besar, sehingga tampak seolah-olah dua artefak ilahi penciptaan saling berbenturan. Dengung, getaran lain, diikuti oleh fluktuasi terus-menerus. Formasi Dewa Zaman mengembang dan menyusut ratusan kali berturut-turut. Kapak yang dibentuk oleh avatar Fang Han berbenturan dengan kapak besar sejati dari artefak ilahi penciptaan, yang pada kenyataannya memaksa ketiga avatar tersebut untuk mundur berulang kali. Apakah kau pikir kau bisa mendapatkan keuntungan dengan meniru kapak besarku? 3 nyawa dalam 1. Raja Suci leluhur sekali lagi menyalurkan kekuatan sihir dan kehendaknya. Dalam sekejap, ketiga avatar itu menyatu, membentuk tubuh ilahi yang identik dengan Raja Suci leluhur, seluruhnya berwarna ungu, seperti batu kecubung. Aura mulia terpancar, hampir memiliki misteri yang tak terbatas dan tak terduga. Tubuh ilahi ini, yang benar-benar memegang kapak besar, menunjukkan jalur bela diri dengan keahlian yang tak tertandingi. Setiap serangannya hampir merobek formasi Dewa Zaman menjadi berkeping-keping. 99 tertinggi. Tiba-tiba, seberkas cahaya menerobos masuk ke formasi Dewa Zaman. Itu adalah Fang Qingsui, yang menyatu dengan kota ilahi tertinggi 99, berubah menjadi jurus mematikan, jalur pembunuh tertinggi 99, menyerang punggung Raja Suci leluhur. Raja Suci leluhur bahkan tidak menoleh. Lengannya membentuk lengkungan, sangat alami, dan turun dari langit, dengan tepat melancarkan serangan mematikan ke arah Fang Qingsui. Tubuh Fang Qingsui bergetar, dan dia kembali ke wujud aslinya, terombang-ambing berulang kali di udara, hampir tidak mampu menstabilkan tubuhnya. Misteri takdir. Saat ia terjatuh, tubuhnya tetap seimbang, seperti naga ilahi yang melayang di langit. Dengan sekali melayang, ia menstabilkan dirinya dan sekali lagi melepaskan teknik takdir agung. Kali ini, teknik takdir agung yang ia lepaskan dicampur dengan 3.000 dao agung lainnya. Benar, dengan serangan ini, dia benar-benar melepaskan 3.000 dao agung, dengan teknik takdir agung sebagai yang utama. 2.999 dao lainnya terkondensasi menjadi aliran deras, cahaya pedang, bekas bilah, lintasan surgawi, menyerang lagi. Pada saat ini, Fang Qingsui benar-benar raja pembunuh. Dalam amarah yang meluap, darah berceceran sejauh 5 langkah, membunuh Raja Abadi di aula mereka dan memenggal kepala leluhur suci di kehampaan. Merobek. Sebuah tanda panjang muncul di punggung tubuh ilahi Raja Suci leluhur,
dan darah ungu mengalir keluar seperti air mancur. Raja Petir Surgawi, Raja Suci Leluhur tidak menyangka bahwa Fang Qingshui, setelah dipukul olehnya, masih mampu kembali dan memadatkan 3.000 Dao Agung menjadi satu kekuatan, menyerang tubuhnya dan melukainya. Jika ini tubuh asliku, aku tidak akan pernah terluka. Serangan kecilmu bahkan tidak bisa menggerakkan sehelai rambut pun di tubuhku. Avatar ini terlalu lemah. Raja Suci Leluhur mengirimkan gelombang kekuatan ilahi lainnya dari kehampaan eterik, melintasi ruang waktu untuk mencapai avatar ini. Semua luka sembuh, dan kekuatan ilahinya meningkat pesat. Desir. Pada saat ini, Fang Han, di dalam formasi Dewa Zaman, bergerak dengan kelincahan yang misterius. 3.000 Dao Agung sepenuhnya terkondensasi, membentuk ujung tajam yang muncul di atas kepala Raja Suci Leluhur, mengalir turun dalam serangan seperti pelangi putih yang menembus matahari. Masih bisa melukaiku? Mata Raja Suci Leluhur menyipit. Tubuhnya melesat ke atas, dan kapak besarnya terus diayunkan, setiap tebasan kapak mampu membelah alam semesta. Dia bertabrakan dengan tubuh Fang Han lagi, dan keduanya bertarung, seni bela diri Raja Abadi mereka berbenturan, secara mengejutkan seimbang. Fang Qingshui juga terus bergerak di dalam formasi Dewa Zaman, mencari kelemahan Raja Suci Leluhur. Tubuh Raja Suci Leluhur menjadi semakin bercahaya. Akhirnya, cahaya ungu itu hampir memurnikan kerajaan ilahi kristal yang tak terhitung jumlahnya dari formasi Dewa Zaman. Raja Suci Leluhur tampaknya benar-benar telah mematahkan banyak belenggu, memungkinkan lebih banyak kekuatan untuk ditransmisikan. Ketiga avatar itu kini telah sepenuhnya bersatu, semuanya mencapai kultivasi 15 zaman, dan menggunakan kapak besar dari artefak ilahi penciptaan. Bersama-sama, mereka setara dengan 4 ahli dengan kultivasi 15 zaman yang mengepung Fang Han. Bahkan formasi Dewa Zaman pun hampir tidak mampu menghentikan mereka. Hancurkan untukku. Raja Suci Leluhur berdiri dan memukul dengan kapak, benar-benar memisahkan peti mati pemakaman surgawi dari mata formasi. Kemudian, dia terus memukul dengan kapak besarnya, menyebabkan banyak benda ilahi menyimpang dari orbitnya lagi. Formasi Dewa Zaman tiba-tiba mengalami kehancuran yang sangat besar. Itu berada di ambang kehancuran. Menerima. Tubuh Fang Han bergerak, dan semua tubuhnya diserap kembali ke dalam tubuh utamanya. Formasi Dewa Zaman menyatu. Dia menunjuk ke langit, dan ki kehidupan abadi yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi satu titik energi vital, menyerang Raja Suci Leluhur. Serangan asal surgawi. Haha, serangan asal surgawi, seni Dao kakek Hong Meng. Itu melukaiku waktu itu, apa kau masih berpikir itu bisa melukaiku hari ini? Sungguh lelucon. Raja Suci Leluhur memandang serangan asal surgawi, memegang kapak besarnya secara horizontal, dan memutarnya seperti kincir angin, memancarkan aura penghancur kemana-mana. Fang Han, hari ini aku akan menghancurkan gerbang zaman sepenuhnya. Semua murid di dalam gerbang akan mati, bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan tersisa. Dan kau dan Raja Petir Surgawi akan menjadi korbanku. Dengan melahapmu, kultivasiku akan mencapai tingkat yang tak tertandingi. Dentang. Kemampuan ilahi yang diaktifkannya belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan asal surgawi, setelah mencapai bagian depannya, benar-benar mengeras, bergerak maju inci demi inci, tetapi tidak mampu mendekati tubuhnya sehelai rambut pun. Sekalipun Patua Hong Meng datang sendiri, kali ini dia akan datang dan tidak kembali. Saat Raja Suci Leluhur tertawa terbahak-bahak, kapak besarnya berputar lagi. Dengung. Titik vital dari serangan asal surgawi melakukan serangan balik dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Taois Hong Meng. Fang Han tiba-tiba menjadi serius, dan sebuah pikiran terlintas, aku tahu keinginanmu juga terfokus di sini. Putri reinkarnasimu, Linglong, telah menjadi istriku. Di masa depan, aku akan memberimu imbalan yang cukup. Mari kita bergabung dan bunuh avatar Raja Suci Leluhur ini. Tepat saat pikirannya terucap, tiba-tiba, dari dalam kehampaan, gelombang Ki Hong Meng turun dari langit. Ki Hong Meng ini begitu padat sehingga hampir mengeras seperti baja, langsung menghantam tubuh Fang Han. Sebuah suara terdengar di benak Fang Han, Fang Han, aku tidak menyangka tidak bisa bersembunyi darimu. Barusan, indera ilahimu menggunakan kekuatan takdir untuk memasuki gerbang kehidupan abadi, dan kau pasti merasakan auraku. Putriku menjadi istrimu adalah takdir, itu adalah keberuntungannya. Krisis saat ini, kau sebenarnya bisa menyelesaikannya sendiri sepenuhnya. Kau hanya ingin menguji apakah aku musuh atau temanmu? Aku sangat menyadari tipu daya kecil ini. Aku akan membantumu untuk segera membunuh Raja Suci Leluhur. Kemudian, gelombang Ki Hong Meng itu bergabung dengan energi vital Fang Han sendiri, dan tiba-tiba menunjuk ke suatu titik. Titik asal surgawi yang digunakan untuk serangan balik itu diambil kembali oleh Fang Han, diputar sekali di dalam tubuhnya, lalu ditembakkan lagi. Boom! Seluruh ruang waktu terkondensasi dengan sangat kuat, dan di titik asal surgawi itu, bayangan istana Hong Meng muncul. Dan istana Hong Meng di dalam kota era telah lenyap tanpa jejak.
Itu adalah kehendak Taois Hongmeng yang memanipulasi istana Hongmeng bergabung dengan Fang Han untuk melepaskan serangan asal surgawi. Pop! Titik asal surgawi ini, yang melintasi ruang waktu, langsung menghantam kapak besar Raja Suci Leluhur, benar-benar menembusnya dan seketika masuk ke dalam tubuh Raja Suci Leluhur. Ah, Patua Hongmeng, berani-beraninya kau bersekongkol melawanku? Kau sama saja mencari kematian. Tiba-tiba, Fang Han benar-benar berkomunikasi dengan kehendak Taois Hongmeng, menyalurkannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan serangan asal surganya meningkat 10 kali lipat, langsung menembus tubuh Raja Suci Leluhur. Raja Suci Leluhur merong berulang kali, hampir dengan perasaan terhina dan marah. Ketika langit dan bumi di zaman ini pertama kali terbuka, dia menebas pohon dunia, menahan serangan asal langit dari Taois Hongmeng, dan menderita luka parah. Sekarang, dia disergap lagi, tersandung dan jatuh ke dalam dua jebakan yang identik. Situasi ini sangat membuat frustrasi hingga hampir membuatnya muntah darah. Kapak alam, hancurkan belenggu. Dewa di atas dewa, kekuatan leluhur, tubuh Raja Suci Leluhur roboh, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia terbang ke atas dengan tiba-tiba, seluruh kekuatannya menyatu kembali, berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Raja Suci Leluhur, sudah terlambat bagimu untuk memikirkan pemulihan diri sekarang. Kultivasiku melampaui imajinasimu yang paling liar. Bahkan tanpa bantuan Taois Hongmeng, aku bisa membunuhmu, hanya saja akan sedikit lebih merepotkan. Sekarang, cepatlah roboh dan mati. Ketiga avatarmu ini, masing-masing dengan 15 zaman kultivasi, akan kuambil sebagai makananku. Hari ini kau menyergapku dan meminjam kekuatan takdirku, ketika aku berkultivasi menjadi Raja Abadi, dan kehancuran besar langit dan bumi tiba, aku akan membalas kebaikanmu hari ini, dengan memusnahkanmu selamanya. Bagaimana mungkin Fang Han membiarkan Raja Suci Leluhur berubah? Dia terbang ke atas, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah. Kerajaan ilahi kristalnya berubah menjadi hukum Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya, mengaktifkan hantu dan dewa. Susunan ilahi zaman mencapai batasnya. Di tengahnya, sungai takdir yang panjang mengapung di kehampaan, dan di tengah getaran eksplosifnya, bayangan gerbang kehidupan abadi muncul dari dalam sungai. Artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari surga, berbagai artefak abadi tingkat suci, berputar di sekitar gerbang kehidupan abadi. Lin, Bing, Dou, Zhe, Ren, Su, Kong, Mi, Fang Han dengan cepat melafalkan berbagai aksara kuno, seolah membentuk sebuah esai tak tertandingi yang dapat memungkinkan seseorang untuk berkultivasi menuju Dao Agung kehidupan abadi. Ledakan! Dia membacakan esai yang tiada duanya dan mengacungkan tinju besi yang tak terkalahkan, memberikan pukulan dahsyat yang bahkan lebih kuat daripada serangan asal surga barusan. Akulah zaman! Kepalan tangan besi menembus kehampaan, menghantam keras kapak besar, artefak penciptaan. Kapak besar itu mengeluarkan suara menggelegar seperti lonceng besar, dan tubuh kristal ungu yang terbentuk dari 3 avatar Raja Suci Leluhur runtuh sedikit demi sedikit. Mulutnya yang seperti harimau bergetar, berdarah deras. Kebenaran asal mula penciptaan, 3 pukulan yang digabungkan. Fang Han, memanfaatkan keunggulan tersebut, menghentakkan kakinya, menginjak ke 4 tiang, dan melayangkan pukulan lain. Bayangan ketiga Raja Abadi melintas di tubuhnya, dan angin pukulan itu meledak. Seinci ruang menjadi jarak yang sangat luas. Dengan ledakan dahsyat lainnya, telapak tangan Fang Han dan kapak besar itu kembali bertabrakan. Kapak besar itu, artefak penciptaan, mengeluarkan ratapan dan terbang tinggi ke udara, terlepas dari tangan Raja Suci Leluhur. King Sui! Tubuh Fang Han berkedut. Fang King Sui mengerti dan menyatu dengan 99 kota ilahi tertinggi, berubah menjadi aliran air yang memasuki tubuh Fang Han. Seketika, tubuhnya menjadi tinggi dan megah, kelima jarinya memanjang dan mengerut, seolah-olah alam semesta hanyalah mainan di telapak tangannya. 2 menjadi 1, seal. Suara gemuruh terdengar. Fang Han dan Fang King Sui menyatu menjadi satu, kekuatan mereka meningkat pesat. Saat mereka naik, rantai muncul di udara, dan ki kehidupan abadi yang dimanipulasi oleh kekuatan takdir terhubung kembali menjadi penjara persegi, yang sebenarnya menjebak Raja Suci Leluhur di dalamnya. Fang Han, kau hebat. Namun, aku tidak akan membiarkanmu mudah. Kau juga tidak akan mendapatkan klonku ini. Dewa di atas dewa, penyerahan jiwa. Melihat bahwa dia tidak bisa lolos dari segel, Raja Suci Leluhur tiba-tiba mulai berkobar hebat. Di dalam penjara, dia berubah menjadi gumpalan api meteor ungu, menghantam ke arah Fang Han. Cih! Gumpalan api ungu ini memasuki dahi Fang Han. Pada saat yang sama, tubuhnya juga mulai berubah menjadi ungu. Semua orang melihat jiwa muncul di dalam tubuh Fang Han, identik dengan sosoknya sendiri. Namun, sosok itu kemudian tampak terkendali, berubah menjadi wajah Raja Suci Leluhur. 2 suara berbeda keluar dari jiwa Fang Han. Haha, haha, suara Raja Suci Leluhur tertawa. Fang Han,
Kau mungkin tidak pernah membayangkan bahwa aku, sambil memahami misteri mendalam di dalam gerbang kehidupan abadi, mengembangkan teknik Dao yang memungkinkanku untuk mempercayakan jiwaku dan berubah menjadi siapapun, menggabungkan benih spiritual dengan seseorang. Sekarang jiwamu adalah jiwaku. Jika kau ingin membunuhku, bunuh dirimu sendiri. Aku akan secara bertahap mengendalikan tubuhmu. Mimpi saja. Raja suci leluhur, bahkan jika jiwamu menyatu dengan jiwaku, itu tidak akan berguna sama sekali, itu hanya akan menjadi makananku. Suara Fang Han juga terdengar, dingin dan tanpa emosi manusiawi, aku baru saja akan menggunakan kehendakmu untuk menempa kehendakku. Sekarang, izinkan aku memurnikan jiwa dan tubuhmu, dan meningkatkan kultivasiku ke tingkat 16 zaman. Berdengung, Fang Han duduk, dan rantai muncul di seluruh tubuhnya. Sejumlah ki kehidupan abadi yang tak diketahui jumlahnya langsung mengalir melalui kehampaan, berkumpul menjadi lautan di sekelilingnya, mengeras menjadi rantai dan keteraturan, menyegel dirinya di dalamnya. Fang Qingsui muncul di samping Fang Han, dengan tatapan serius di matanya, semuanya, segera jaga dia. Aktifkan sepenuhnya formasi dunia primordial, agar ketua sekte Fang Han dapat memurnikan jejak jiwa dan avatar Raja Suci Leluhur, serta kapak agung penciptaan. Ya, banyak sekali murid yang menyadari bahwa situasinya mendesak. Sebuah susunan kekuatan yang luar biasa segera diaktifkan, dan semua ahli mengambil posisi masing-masing. Jangan khawatir, meskipun aku telah menyegel diriku sendiri, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, aku juga perlu mengasingkan diri sekarang. Semuanya berhati-hatilah. Aku sangat menantikan pertarungan jiwa Raja Suci Leluhur dengan jiwaku. Fang Han melambaikan tangannya, lalu duduk di tengah dunia primordial. Fang Han, kau ingin memurnikanku? Aku akan terus-menerus mengirimkan kekuatan sihirku dari gerbang kehidupan abadi dan malah memurnikan jiwamu, melenyapkan kehendakmu. Tiba-tiba, suara Raja Suci Leluhur keluar dari tubuh Fang Han. Pada saat yang sama, warna cemerlang menyelimuti kehampaan, dan ki ungu mendidih, semakin memperkuat tubuh Fang Han, mengisi kembali konsumsi jiwa avatar. Fang Han, tubuh ilahiku memiliki kekuatan tak terbatas. Kekuatanmu yang kecil hanyalah setetes air di lautan di hadapanku. Kau ingin melawanku? Berapa lama kau pikir kau bisa bertahan? Lebih baik kau menggunakan kekuatan takdir. Semakin kau menggunakannya, semakin banyak belenggu-belengguku akan hancur. Ketika aku benar-benar muncul dari gerbang kehidupan abadi, aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Suara Raja Suci Leluhur itu berusaha menghancurkan kepercayaan diri Fang Han. Siapa yang akan menang masih belum diketahui. Fang Han memejamkan matanya, dan formasi ilahi zaman di dalam dirinya mulai aktif, mengikis ki ungu dan memurnikan indera ilahi yang ditransmisikan oleh Raja Suci Leluhur dari kehampaan. Pada saat yang sama, seluruh kota zaman, yang dibangun di alam atas, dan dunia primordial sepenuhnya tersembunyi, memungkinkan Fang Han untuk berkultivasi dengan sukses. Pada saat ini, hati Fang Han dipenuhi kedamaian, tanpa sukacita atau kesedihan, memasuki keadaan ketenangan yang luar biasa. Di lautan kesadaran jiwanya, sesosok tubuh ilahi yang tinggi juga duduk, terus-menerus melakukan berbagai gerakan dan menyerang jiwanya. Ini adalah niat besar Raja Suci Leluhur untuk melakukan pembantaian, untuk sepenuhnya menghancurkan kehendak Fang Han. Dan jiwa Fang Han, di dalam lautan kesadarannya, juga melepaskan seni bela diri yang tiada duanya, bertarung melawan Raja Suci Leluhur. Sekarang, dia pada dasarnya berbenturan dengan seorang Raja Abadi. Dengan setiap konfrontasi, setiap benturan jiwa, jiwanya menjadi sedikit lebih halus, dan tekadnya tumbuh sedikit lebih kuat. Selain itu, dia samar-samar memahami beberapa misteri gerbang kehidupan abadi dari pikiran Raja Suci Leluhur. Fang Qingsui menjaga sisi Fang Han, tidak menawarkan bantuan, tetapi membiarkannya berjuang sendiri. Dia tahu bahwa saat ini, meskipun bentrokan Fang Han dengan Raja Suci Leluhur itu berbahaya, hal itu sangat menempa tekadnya. Jika, melalui konfrontasi jiwa ini, bahkan Raja Suci Leluhur pun tidak dapat mengalahkannya, bukankah tekadnya akan sebanding dengan tekad seorang Raja Abadi? Ini adalah bentuk budidaya terbaik. Awalnya, lautan kesadaran Fang Han berbenturan hebat, dan tubuhnya gemetar. Namun seiring waktu berlalu, kekuatan sihirnya semakin kuat, alamnya semakin tinggi, menekan semua ki ungu. Raja Suci Leluhur tidak lagi dapat mengendalikan tubuhnya. Dia bagaikan Raja Abadi yang telah membunuh kehidupan masa lalu dan masa kininya, pikirannya berkelebat, dan ki kehidupan abadi yang mendidih di sekitar tubuhnya semakin padat dan padat, bergelombang seperti samudra yang luas. Fang Qingsui bahkan melihat bahwa struktur ki kehidupan abadi yang tak terbatas di kehampaan sedang berubah. Selain membentuk rantai dan penjara, ia juga berubah menjadi sejenis pil, runi, karakter, dan ribuan gerbang, semuanya lebih canggih daripada pil Raja Abadi. Energi kehidupan abadi dapat berevolusi menjadi segala sesuatu. Selama tingkat kemampuan seseorang mencukupi, energi tersebut dapat dimanipulasi dengan sempurna, dan bahkan dipadatkan menjadi artefak abadi tingkat suci. Raja Suci Leluhur hanya sedang menempanya.
Jika dia mampu bertahan kali ini dan berhasil mengalahkan kehendak dan seni bela diri Raja Suci Leluhur, prestasinya akan tak terukur, benar-benar mengguncang langit. Tanpa munculnya Raja Abadi, tidak ada yang bisa menandinginya. Saat Fang Han berhadapan dengan Raja Suci Leluhur selangkah demi selangkah, di kota Qiankun, Hua Tiandu juga dengan tekun berlatih kultivasi. Kota Qiankun. Kota itu tetap menjadi kota terbesar di antara ratusan ribu kota di alam atas. Setiap saat, tak terhitung banyaknya kultivator yang memasuki kota itu, membeli artefak ilahi dan menggunakan pil Raja Abadi. Hingga hari ini, para kultivator yang memasuki kota Qiankun masih membicarakan lelang itu. Seseorang membayar 2 triliun pil Raja Abadi untuk membeli gerbang mendalam langit dan bumi, dan juga membagikan 2 triliun pil kepada berbagai ahli. Citra Fang Han menjadi legenda mitos. Karena itu, semakin banyak kultivator datang ke kota Qiankun. Banyak Raja Langit melakukan perjalanan ribuan mil untuk melihat apakah Fang Han masih berada di kota itu. Hua Tiandu, kultivasimu telah meningkat cukup baik akhir-akhir ini. Di sebuah ruangan rahasia di kota Qiankun, Hua Tiandu berlutut di tanah. Di atas singgasana tinggi duduk sang guru Qiankun. Hari ini, aku akan membiarkanmu menggunakan artefak ciptaanku, Labu Qiankun, untuk membantumu memurnikan harta magis di dalam tubuhmu. Terima kasih, Guru, seru Hua Tiandu dengan gembira setelah mendengar itu, lalu segera menundukkan kepalanya. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini, Tuan Qiankun. Meskipun aku telah berjanji menjadi muridmu, itu hanya untuk menggunakan Labu Qiankun untuk memurnikan batu 3 kehidupan dan sisa-sisa kerangka penguasa primordial di dalam tubuhku. Kau telah menundanya selama ini, tetapi sekarang kau akhirnya setuju. Tidak ada konspirasi, kan? Meskipun Hua Tiandu berlutut di tanah, dia tidak menyimpan rasa hormat sedikit pun kepada Tuan Qiankun di dalam hatinya. Sebaliknya, dia sedang merencanakan sesuatu. Keinginan terbesarnya adalah merebut kultivasi Tuan Qiankun, sehingga dia benar-benar bisa bersaing dengan Fang Han. Fang Han, kau selalu menindasku sejak dunia fana, tetapi hari ini, setelah aku memurnikan sisa-sisa Raja Abadi terkuat dan artefak ilahi paling ampuh, kau hanya bisa menjadi anjing di hadapanku. Penguasa Qiankun memandang Hua Tiandu, yang berlutut di tanah, dan senyum muncul di wajahnya. Artefak ilahi apa yang dimiliki Hua Tiandu di tubuhnya? Dia selalu begitu bersemangat menggunakan Labu Qiankunku? Pasti sesuatu yang bagus. Dia punya motif tersembunyi, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Nyonya Sembilan Langit dan Raja Abadi Penciptaan adalah individu yang licik. Tindakan mereka terhadapku hanyalah untuk memanfaatkan kekuatanku. Jika ada sesuatu yang bagus di tubuh Hua Tiandu, aku akan memurnikannya dan mengklaimnya untuk diriku sendiri. Saat ini, di alam atas ini, aku adalah satu-satunya yang memiliki 15 zaman kultivasi. Bahkan jika kehendak Raja Abadi turun, mereka tidak dapat berbuat apapun padaku. Guru dan murid ini, masing-masing menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri, sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan dari yang lain. Baiklah, Hua Tiandu, sekarang aku akan memanggil Labu Qiankun. Kau bisa masuk ke dalamnya untuk berkultivasi. Jika perlu, aku akan membantumu, kata penguasa Qiankun dengan lemah lembut sambil melambaikan tangannya. Sebuah labu kecil terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya yang muncul di tanah, lalu membesar hingga setinggi 10 zang, menyerupai sebuah rumah. Hua Tiandu menatap mulut labu itu, lalu pada aksara, Qiankun, di permukaannya, dan ragu-ragu, jika aku masuk, bagaimana jika Tuan Qiankun ini menyerangku? Maka aku tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi jika kau tidak memasuki sarang harimau, bagaimana kau bisa menangkap anak harimau? Aku adalah bidak catur Raja Abadi Penciptaan melawan Fang Han, dia tidak akan membiarkanku binasa semudah itu. Pada saat yang paling kritis, dia pasti akan datang membantuku. Setelah berpikir sejenak, dia melompat dan memasuki mulut labu, jatuh ke dunia yang dalam dan gelap. Sungguh luar biasa. Begitu Hua Tiandu masuk, ia melihat gelombang kekuatan Qiankun mengalir deras ke tubuhnya. Di alam persatuan langit bumi, tubuh dan dagingnya berputar. Sisa-sisa kerangka penguasa primordial dan batu 3 kehidupan yang dirangsang oleh kekuatan Qiankun ini benar-benar meledak dengan kekuatan yang sangat besar, meningkatkan kultivasinya 1 zaman. Batu 3 kehidupan sungguh dahsyat, dan penguasa primordial memang artefak ilahi terkuat. Hanya dengan mulai melepaskan kekuatannya, ia dapat langsung meningkatkan kultivasiku 1 zaman. Hua Tiandu menghembuskan napas energi vital, memicu kekuatan Qiankun. Seketika, api sejati Qiankun yang menyala-nyala mulai membakar tubuhnya. Untaian api sejati Qiankun berubah menjadi benang-benang tipis, bergerak melalui tubuhnya, membuat kekuatan sihirnya lebih murni. Kekuatan itu diresapkan ke dalam batu 3 kehidupan, dan konsep masa lalu, masa kini, dan masa depan menyebabkan ranahnya maju pesat. Alam seorang Raja Abadi bergema di dalam hatinya. Konon, dengan memperoleh batu 3 kehidupan, seorang Raja Surgawi dapat dengan cepat memahami alam seorang Raja Abadi. Meskipun bukan kekuatan, alam tersebut luar biasa.
Di bawah api sejati Qian Kun dan alam kesatuan langit bumi dari artefak ilahi penciptaan, sisa-sisa kerangka penguasa primordial juga mulai meleleh, menyusut, dan meresap ke dalam tubuh Hua Tiandu. Penguasa primordial, yang dikenal sebagai raja abadi terkuat dalam sejarah, yang kekuatan sihirnya hampir tak terkalahkan, tidak akan pernah meninggalkan tubuhnya dan memasuki gerbang kehidupan abadi jika dia tidak dikepung oleh banyak raja abadi. Kini, setelah mereka menyatu ke dalam tubuh Hua Tiandu, kekuatan sihir Hua Tiandu meningkat dengan kecepatan luar biasa. Sisa-sisa kerangka penguasa primordial memberinya kekuatan yang cukup, sementara batu tiga kehidupan memberinya wawasan yang luas tentang alam tersebut. Dengan keduanya bekerja bersamaan, ia mengalami metamorfosis lengkap. 11 zaman budidaya, 12 zaman budidaya. Dia masih terus tumbuh. Dia hampir mencapai titik terobosan menuju ranah 13 zaman. Apa? Itu apa? Aura batu tiga kehidupan, sisa-sisa kerangka penguasa primordial? Bagaimana mungkin? Mengapa dua eksistensi terkuat di seluruh langit ini ada di tubuhnya? Penguasa Qian Kun telah mengamati aura di dalam labu Qian Kun miliknya. Dia dapat dengan jelas melihat Hua Tiandu berkultivasi di dalamnya, dan sekarang dia akhirnya mengerti apa yang sedang dimurnikan Hua Tiandu. Awalnya, dia sangat terkejut, lalu raut wajahnya dipenuhi keserakahan. Hua Tiandu, jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Orang yang tidak bersalah pun bersalah karena memiliki harta karun. Bahkan jika kau memiliki gerbang penciptaan atau gerbang langit dan bumi yang mendalam, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi kau memiliki batu tiga kehidupan. Artefak ilahi ini terlalu kuat. Jika aku mendapatkannya, kultivasiku akan maju 1 zaman lagi, mencapai 16 zaman. Maka, baik Fang Han maupun Raja Langit Ibu Petir tidak akan mampu menandingiku. Penguasa Qian Kun tiba-tiba menunjuk dengan 1 jari, menggunakan seluruh kekuatan sihirnya. Seketika itu juga, labu Qian Kun terbang ke atas, terbalik, dengan mulut menghadap ke tanah. Di darat, gelombang udara melesat ke langit, dan sebuah formasi besar muncul. Sihir terlarang kota Qian Kun diaktifkan, semuanya mengalir ke dalam labu, bertujuan untuk memusnahkan Hua Tiandu sepenuhnya di dalamnya. Ini buruk. Hua Tiandu sedang berlatih dengan penuh kepuasan di dalam labu Qian Kun, tetapi dia tidak menyangka kekuatan Qian Kun akan tiba-tiba berbalik. Kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, dan berbagai teknik besar yang menghancurkan meledak di tubuhnya, berusaha melucuti kultivasinya. Batu tiga kehidupan dan sisa-sisa kerangka penguasa primordial juga bergerak gelisah, mencoba melarikan diri dari tubuhnya. Tuan Qian Kun, apa yang Anda lakukan? Hua Tiandu meraung marah. Melakukan apa? Tuan Qian Kun mencibir di luar labu. Tentu saja, aku akan membunuhmu dan merebut harta sihirmu. Jangan melawan lagi, patuhi prosesnya. Aku tidak akan membiarkanmu mati kesakitan. Jika kau berontak, jangan salahkan tuanmu karena membuatmu mati dalam siksaan. Diam saja dan bekerja sama denganku, aku akan mengubahmu menjadi darah. Di dalam labu Qian Kun, dalam waktu kurang dari setengah jam, kau akan berubah menjadi darah. Tidak. Pada saat itu, Hua Tiandu melepaskan kekuatan terkuatnya, seluruh tekadnya menyala. Tuan Qian Kun, semoga kau mati dengan kematian yang mengerikan. Kekuatan sihirnya beredar dengan kecepatan tinggi, dan batu tiga kehidupan serta sisa-sisa kerangka penguasa primordial meleleh lebih cepat lagi dan menyatu dengan tubuhnya. Percuma saja. Berapa tingkat kultivasimu? Tingkat kultivasi ini terlalu lemah. Di hadapanku, kau seperti semut. Kekuatan Qian Kun, lepaskan. Penguasa Qian Kun menunjuk lagi, dan seluruh kota Qian Kun bergetar. Semburan kekuatan berbentuk naga mengalir ke dalam labu, sepenuhnya memenjarakan Hua Tiandu. Di bawah dorongan kekuatan mereka, batu tiga kehidupan dan sisa-sisa kerangka penguasa primordial hampir meledak. Jejak jiwa penguasa Qian Kun terukir dengan kuat di atasnya. Tingkat kultivasi Hua Tiandu sama sekali tidak sebanding dengan penguasa Qian Kun. Hanya dengan 1 jari, dia bisa dimusnahkan. Hua Tiandu berada di ambang bencana dahsyat. Tepat saat itu, terjadi perubahan yang tak terduga. Dari kehampaan, kekuatan dahsyat tiba-tiba menghantam, langsung mengenai labu Qian Kun. Itu adalah kekuatan penciptaan yang sangat padat. Raja penciptaan abadi, apa kau pikir aku tidak siap? Aku tahu Hua Tiandu berada di bawah kendalimu. Penguasa Qian Kun meraih dengan tangan besarnya, jaring langit dan bumi. Sebuah jaring muncul di atas labu Qian Kun, menahan kekuatan penciptaan. Mencari kematian. Kau sendiri yang menyebabkan ini, kau tidak bisa hidup. Tuan Qian Kun, hari kiamatmu telah tiba. 3 suara bergema serentak di kehampaan. 2 kekuatan lagi telah dikalahkan sepenuhnya. 1 adalah asal-usul, dan yang lainnya adalah kebenaran. Sebenarnya, Raja Abadi asal-usul dan Raja Abadi kebenaran bertindak secara bersamaan. Ketiga Raja Abadi tersebut bergabung untuk menghadapi penguasa Qian Kun. Jaringan langit dan bumi hancur total hanya dengan 1 serangan. Kekuatan magis Raja Abadi penciptaan masih lebih tinggi daripada Raja Suci Primogenitor, dan asal-usul serta kebenarannya juga luar biasa.
Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang pernah mengguncang langit dan bumi. Cih! Penguasa Qian Kun mundur berulang kali, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Labu Qian Kun, kembalilah padaku. Dia segera mengerahkan kekuatan sihirnya, ingin mengambil kembali labu Qian Kun, tetapi sudah terlambat. Kekuatan ketiga Raja Abadi telah menyatu ke dalam labu Qian Kun. Pada saat yang sama, Hua Tiandu, yang berada di dalamnya, terbang keluar dan menerima pengurapan kekuatan sihir dari ketiga Raja Abadi. Hua Tiandu, hari ini, kami bertiga akan meningkatkan kultivasimu, memungkinkanmu untuk melahap penguasa Qian Kun dan sepenuhnya melampaui Fang Han. Sebelum kehancuran besar langit dan bumi, tekan Fang Han dan korbankan segala sesuatu dalam kehancuran itu untuk takdir, lalu salurkan ke tubuh kami. Kemudian kau akan menyelesaikan perbuatan besar, dan di masa depan, kami pasti akan membantumu menjadi Raja Abadi. Suara ketiga Raja Abadi, yang membawa keagungan yang tak tertandingi, langsung mengalir ke lautan kesadaran Hua Tiandu, menyebabkan batu tiga kehidupan dan sisa-sisa kerangka penguasa primordial seketika meleleh dan sepenuhnya menyatu dengan Hua Tiandu. Kekuatan Hua Tiandu meledak. Setiap tarikan napasnya bergema seperti lonceng besar, dan auranya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia bisa membalikkan langit dan bumi serta menciptakan kembali alam semesta. Kultivasinya langsung mencapai puncak 14 zaman, hanya selangkah lagi dari menembus ke 15 zaman. Kultivasinya masih terus berkembang. Labu Qian Kun, tunduklah. Hua Tiandu membuka matanya. Dengan bantuan Raja Abadi, pusaran muncul di matanya. Dia melihat karakter Qian Kun, dan seketika itu juga, kedua karakter itu melompat. Karakter Qian memasuki mata kirinya, dan Kun memasuki mata kanannya. Aura labu Qian Kun tiba-tiba berubah, memasuki tubuhnya dan menetap di dahinya, menyatu dengan fisiknya. Kultivasinya menembus batas dan meledak lagi, mencapai tingkat 15 zaman kultivasi, yang sudah benar-benar setara dengan penguasa Qian Kun. Penguasa Qian Kun sangat terkejut, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih dan marah. Hua Tiandu, sang pencipta, sang asal, sang kebenaran, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan pergi dan bergabung dengan Fang Han serta bersekutu dengannya untuk menghadapimu. Haha! Hua Tiandu melambaikan tangannya, kekuatan sihirnya terus meningkat, telah mencapai puncak 15 zaman, menyegel ruang rahasia kota Qian Kun. Tuan Qian Kun, Anda tidak bisa melarikan diri. Dengan saya dan niat ketiga Raja Abadi, jika Anda masih bisa melarikan diri, bukankah itu akan terlalu meremehkan kami? Ruang rahasia di kota Qian Kun telah disegel sepenuhnya oleh kehendak Hua Tiandu dan ketiga Raja Abadi. Bahkan penguasa Qian Kun pun tidak bisa melarikan diri. Dia benar-benar telah menggali kuburnya sendiri. Kekuatan sihir Hua Tiandu telah melampaui kekuatan sihir penguasa Qian Kun. Dia mendekati penguasa Qian Kun selangkah demi selangkah, menakut-nakuti sosok perkasa itu hingga mundur berulang kali sampai dia mencapai tepi. Akhirnya, tidak ada tempat lagi untuk mundur. Mantra terlarang di belakangnya mengeras menjadi penghalang kristal yang tak dapat ditembus, membuat penguasa Qian Kun tidak mungkin melarikan diri bahkan dengan menyalurkan kekuatan sihirnya. Keputusasaan tampak di wajah Tuan Qian Kun. Hua Tiandu pertama-tama menyempurnakan batu tiga kehidupan dan tulang-tulang penguasa awal mula, kemudian menyempurnakan labu Qian Kun, sebuah artefak penciptaan, dan akhirnya menerima penguatan gabungan dari tiga kehendak, menembus tingkat kultivasi 15 zaman. Sekarang, dia akan melahap penguasa Qian Kun. Hua Tiandu, apa yang kau lakukan? Bagaimanapun, aku adalah gurumu. Guru sehari adalah ayah seumur hidup. Aku memang memberimu keuntungan, kata penguasa Qian Kun dengan ngeri, berpegang teguh pada secercah harapan terakhir. Pak Tua, kenapa banyak omong kosong? Aku akan membunuhmu. Apa kau pikir bisa lolos? Sungguh lelucon. Hua Tiandu tiba-tiba menyerang. Kekuatan ketiadaan, matahari dan bulan tanpa cahaya. Wuwu, hantu-hantu meraung dan para dewa meratap, darah menghujani langit. Jurus pembunuh pamungkasnya dilepaskan. Pada saat ini, langit dan bumi benar-benar kehilangan cahayanya, dan penguasa Qian Kun hampir terpaku di udara. Pembantaian Qian Kun Agung, Raja Sejati 9 Revolusi, penguasa Hunyuan, Dao tanpa jejak. Penguasa Qian Kun juga melawan balik. Hua Tiandu, kau murid durhaka. Aku akan melawanmu sampai mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sialan, seandainya aku bekerja sama dengan Fang Han, aku tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini sekarang. Ledakan! Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara. Tubuh penguasa Qian Kun terhempas ke tanah seperti katak mati, memuntahkan darah dalam jumlah besar. Di belakang Hua Tiandu, sosok ilusi dari tiga Raja Abadi muncul. Hua Tiandu, apa yang kau tunggu? Bunuh dia dengan cepat. Kekuatan yang dapat kami berikan padamu dibatasi oleh belenggu gerbang kehidupan abadi. Setelah kau melahap penguasa Qian Kun, kami akan membantumu berkultivasi hingga tingkat 16 zaman. Kemudian kau dapat mengumpulkan semua master di alam atas untuk tunduk padamu dan melawan Fang Han.
Ketiga Raja Abadi itu masing-masing mengirimkan kehendak mereka, dan kekuatan yang lebih besar pun mengalir turun. Bagus. Hua Tiandu tertawa terus. Tuan Qian Kun, saya akan mengantar Anda pergi sekarang. Semua harta benda Anda, serta putri dan istri Anda, akan saya nikmati. Saya akan merawat mereka dengan baik untuk Anda. Sialan, aku akan menyeretmu jatuh bersamaku. Seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan generasi ini, tubuh penguasa Qian Kun tiba-tiba membesar, membengkak seperti balon yang mengembang, hampir meledak. Qian Kun hancur, giok dan batu terbakar bersama. Kau ingin menghancurkan diri sendiri? Tidak semudah itu. Ketiga Raja Abadi itu merong serentak, dan waktu pun berhenti. Penguasa Qian Kun, yang mengembang seperti balon, tetap tak bergerak di udara. Hua Tiandu berjalan mendekat. Meledak, kenapa kau tidak meledak? Hua Tiandu, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan setelah mati. Aku akan menjadi hantu dan menghantuimu selamanya. Tatapan mata penguasa Qian Kun hampir menyemburkan api. Kau bahkan tidak akan bisa menjadi hantu. Batu tiga nyawa. Dari lubuk hati Hua Tiandu yang terdalam, batu tiga kehidupan benar-benar terwujud, berubah menjadi batu suci seukuran kepalan tangan yang menelan seluruh dewa Qian Kun. Meneguk. Seolah menelan seteguk besar obat spiritual, Hua Tiandu mengeluarkan suara kepuasan yang luar biasa, mengecap bibirnya. Luar biasa, kultivasi Tuan Qian Kun ini adalah tonik yang hebat. Mulai sekarang, aku nomor 1 di seluruh surga. Tanpa Raja Abadi, siapa yang bisa menyaingiku? Fang Han, tunggu saja, aku akan datang untuk membalas dendam. Baiklah, duduklah cepat. Kami bertiga akan memberimu kekuatan untuk membantumu menembus tingkat kultivasi 16 zaman. Dengan batu tiga kehidupan, kau tidak perlu khawatir tentang tingkatanmu, teruslah menerima kekuatan. Ketiga Raja Abadi itu tiba-tiba memadatkan kehendak mereka menjadi bentuk fisik dan menyerang tubuh Hua Tiandu dengan telapak tangan mereka. Ya! Hua Tiandu dengan hormat menundukkan kepalanya yang mulia. Dia tahu bahwa meskipun kekuatannya sangat besar, dia tetap harus rendah hati di hadapan Raja Abadi. Namun, jauh di lubuk hatinya, terjadi perubahan. Selama aku melahap Fang Han dan mendapatkan takdirnya, kekuatanku akan meningkat lagi, dan aku dapat mengaktifkan gerbang kehidupan abadi. Bahkan Raja Abadi pun tidak akan menjadi lawanku, setiap dari mereka harus bersujud di kakiku. Kekuatan ketiga Raja Abadi sepenuhnya tercurah ke dalam tubuh Hua Tiandu. Hua Tiandu bergerak maju dengan cepat, dan seperti Fang Han, suara pecahnya kepompong bergema dari tubuhnya. 15 zaman, puncak terobosan, 16 zaman, wujud terakhir dari ketiga Raja Abadi secara bertahap menyatu ke dalam tubuh Hua Tiandu, dan kehendak mereka menghilang. Hua Tiandu, kami telah mencurahkan semua kekuatan yang kami miliki ke dalam dirimu. Jaga dirimu baik-baik. Kau harus menangkap Fang Han dan menyambut kembalinya kami, mengerti? Kekuatan kami hampir habis, kami perlu istirahat. Ledakan! Kehendak ketiga Raja Abadi itu lenyap. Hua Tiandu berdiri dengan gagah berani, auranya jauh melampaui aura penguasa Qian Kun, mencapai tingkat 16 zaman. Dia belum pernah merasakan kekuatan sebesar itu sebelumnya. Aku tak terkalahkan. Suasana hati Hua Tiandu saat ini sangat kompleks. Dia ingin segera membalas dendam pada Fang Han, dan dia juga ingin memamerkan kekuatannya. Pertama, rasakan di mana aura Fang Han berada. Hua Tiandu segera mengerahkan kekuatan sihirnya untuk mengamati alam semesta. Kini, dengan kekuatan sihirnya, satu pikiran ilahi saja sudah cukup untuk melihat seluruh langit dengan jelas. Selain gerbang kehidupan abadi, dia bisa menghitung apapun yang diinginkannya. Dengan sedikit memutar matanya, hampir seluruh alam atas berada dalam persepsinya. Kemudian dia melihat ke arah alam surgawi, dan akhirnya melihat dunia fana. Semuanya berada dalam jangkauan penglihatan magisnya. Apa? Fang Han menghilang? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Apakah dia menyembunyikan auranya, mengkultivasi teknik rahasia? Atau apakah dia telah memasuki medan pertempuran Raja Abadi? Hua Tiandu gagal menemukan Fang Han. Ekspresinya berubah. Baiklah, Fang Han, kau akan keluar pada akhirnya. Aku akan mengkonsolidasikan kekuatanku sekarang dan membuat seluruh langit tunduk padaku. Aku, Hua Tiandu, akan mendominasi dunia. Tidak ada yang bisa menjadi lawanku. 9 gadis agung langit, utusan hitam dan putih, dan bencana, keabadian, kekacauan, kaisar petir, pembantaian, segera kembali dan muncul di hadapanku. Tepat saat itu, di kota Qian Kun, dia berjalan mengelilingi rasi bintang biduk, dan tiba-tiba, dengan getaran, sebuah celah ruang muncul, dari mana sebuah alam semesta kecil jatuh keluar. Di dalam alam semesta kecil ini, sebuah istana surgawi yang besar melayang, dan banyak raja surgawi bergegas keluar dari dalamnya. Apa yang terjadi? Kami sedang berlatih, bagaimana seluruh alam semesta bisa terguncang dan terlempar keluar. Raja Langit Primordial, yang memegang peta pertempuran primordial, adalah orang pertama yang bergegas keluar dan melihat Hua Tiandu. Raja Surgawi Hua, kaulah orangnya. Raja Surgawi Primordial mencibir. Berikan penjelasan.
Apakah aku perlu memberi penjelasan? Berlututlah. Hua Tiandu tersenyum tipis, hampir tanpa gerakan, sebuah kekuatan menekan tubuh Raja Langit Primordial. Ah! Raja Langit Primordial segera berlutut di tanah, bersujud, dengan pantatnya terangkat tinggi. Semua kekuatan sihirnya disegel, dan dia berada di bawah belas kasihan orang lain dalam sekejap. Kekuatanmu, bagaimana bisa begitu menakutkan? Raja Langit Primordial gemetar. Wus, wus, wus. Pada saat ini, penguasa alam Dharma, penguasa alam bela diri, penguasa alam ninja, dan Raja Surgawi Moralitas dari Tanah Suci Kebenaran Sejati, kelima Raja Surgawi Agung dari Istana Surgawi, semuanya muncul di ruang rahasia kota Qiankun. Mereka semua menatap Hua Tiandu. Karena kalian sudah di sini, anggaplah seperti di rumah sendiri. Kalian semua, berlututlah, beri hormat kepadaku. Mulai sekarang, aku adalah tuan kalian. Hua Tiandu tidak menahan diri, langsung menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Gedebuk, gedebuk. Semua orang menyerah pada tekanan dan berlutut di tanah. Bahkan Dewa Bencana, keabadian, kekacauan, dan pembantaian yang terkenal dari Istana Surgawi pun tak sanggup melawan dan berlutut satu persatu. Penguasa alam bela diri, bertubuh tinggi dan kekar, melawan dengan gigih di bawah tekanan, meraung, jalan bela diri tidak akan menyerah. Tidak seorang pun akan membuatku berlutut. Benarkah begitu? Hua Tiandu menamparnya. Memukul. Penguasa alam bela diri itu langsung dihantam hingga menjadi karung daging busuk, jatuh ke tanah, mengerang dan meronta-ronta, memuntahkan busa darah, hampir menghembuskan napas terakhirnya. Lumayan, lumayan. Kau benar-benar berani melawanku. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau mengendalikan karakter, bela diri, yang benar-benar merupakan pemborosan sumber daya surgawi. Berikan padaku. Hua Tiandu meraihnya dengan tangannya, dan karakter, bela diri, di tubuh penguasa alam bela diri jatuh ke tangannya. Kemudian dia menyemburkan seteguk api, dan tubuh penguasa alam bela diri mulai terbakar hebat. Dia berteriak berulang kali, patah hati, membuat semua master merasakan ketakutan yang mencekam. Beberapa Raja Langit dari dinasti asal dan Tanah Suci Kebenaran Sejati hampir merinding. Mereka berlutut di tanah, tak bergerak. Namun, keempat Raja Langit yang agung, kekacauan, keabadian, bencana, dan pembantaian, saling bertukar pandang dan berkata, Hua Tiandu, kami mengerti. Anda telah menerima warisan Raja Abadi Penciptaan. Mulai sekarang, kami akan melayani Anda sebagai tuan kami, seperti kami melayani Raja Abadi Penciptaan di masa lalu. Saat mereka berbicara, kelima Raja Langit Agung dari Istana Surgawi itu bersujud dalam-dalam, tanpa rasa hormat sedikit pun. Mereka yang memahami zaman adalah pahlawan. Namun, kau tidak pantas memegang 33 harta surgawi. Harta karun itu seharusnya dipegang olehku. Serahkan semuanya. Hua Tiandu mulai menjarah. Dengan satu genggaman tangannya yang besar, 33 harta surgawi terbang keluar dan langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian tatapannya tertuju pada penguasa alam ninja, dan dia langsung menarik keluar karakter ninja dari tubuhnya. Dan gerbang segala keajaiban, persembahkan juga, Raja Moralitas Surgawi. Senyum tipis teruk di wajah Hua Tiandu. Ya, Raja Surgawi Moralitas dari Tanah Suci Kebenaran Sejati segera mempersembahkan gerbang segala keajaiban. Mereka benar-benar ketakutan. Hua Tiandu telah membunuh penguasa alam bela diri secara langsung tanpa usaha apapun, membunuh seekor ayam untuk menakut-nakuti monyet, yang memang memiliki efek jera. Gerbang ini bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan. Hanya dengan memberikannya kepadaku, kekuatan terbesarnya dapat dilepaskan. Mengambil gerbang segala keajaiban, Hua Tiandu tersenyum dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Dia sangat puas, rasa kekuatan penaklukan hampir membuatnya mabuk, kau pun seharusnya tidak merasa tidak puas. Kultivasiku baru saja melahap penguasa Qiankun, dan kultivasiku telah mencapai 16 zaman. Apa? 16 zaman budidaya? Sangat kuat? Banyak orang terkejut. Setelah keheningan yang lama, semua orang bersujud dalam-dalam, mulai sekarang, kami akan melayani Anda sebagai tuan kami. Hua Tiandu benar-benar gembira. Kali ini, dia melahap penguasa Qiankun, memperoleh semua artefak dan ciptaan ilahinya. Dia juga menaklukkan rakyat jelata, secara berturut-turut mengumpulkan aksara kuno dan berbagai harta ilahi mereka, membuat kekuatan sihirnya semakin dahsyat. Melihat semua orang berlutut dalam kepatuhan, gelombang kegembiraan muncul dari lubuk hatinya. Inilah ranah penguasaan langit dan bumi, memerintah semua ranah. Aku harus menangkap Fang Han, tetapi belum membunuhnya. Aku ingin dia berlutut seperti ini juga. Kemudian, aku akan mempermainkan para wanitanya, membuatnya menderita. Hanya dengan begitu aku benar-benar dapat menikmati pembalasan dan kesenanganku. Gadis Agung Sembilan Langit, dia mengeluarkan raungan panjang. Di sini, apa perintahmu? Pada saat itu, Gadis Agung Sembilan Langit, mendengar suara Hua Tiandu, mendekatinya dengan sikap hormat, yang membuat Hua Tiandu merasa nyaman dan bahkan ingin segera menaklukkannya. Namun,
Hua Tiandu masih memiliki beberapa keraguan, karena gadis agung 9 langit adalah milik Raja Abadi Penciptaan. Jika tidak, dia pasti akan langsung merebutnya saat itu juga, dan melakukan perbuatan bejat. Menekan pikiran jahat di dalam hatinya, Hua Tiandu diam-diam bersumpah bahwa dia harus melampaui Raja Abadi, dan kemudian melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan menjadikan Raja Abadi sebagai anjingnya. Awalnya, di kehidupan sebelumnya, Hua Tianjun sangat menghormati Raja Abadi Penciptaan, tetapi sekarang, hal itu telah berubah. Dia memiliki ambisi. Hua Tianjun dan Hua Tiandu bukan lagi orang yang sama. Kalian harus segera menguasai sepenuhnya kota Qiankun. Siapapun yang tidak mematuhi perintahku akan segera dieksekusi, kepala mereka akan digantung di gerbang kota, perintah Hua Tiandu. Juga, utusan hitam dan putih, tahukah kalian di mana Ibu Surgawi berada? Aku ingin mendapatkan 33 aksara kuno darinya. Ibu Surgawi dan sekte Ibu Surgawi telah sepenuhnya dimusnahkan, diduga ini adalah ulah Fang Han, jawab para utusan hitam dan putih dengan hormat. Sebelumnya, Hua Tiandu adalah bawahan mereka, tetapi sekarang dia telah melampaui mereka, kultivasinya jauh melebihi mereka. 16 zaman budidaya, itu terlalu dahsyat, hampir tak terbayangkan. Aku baru saja menelan penguasa Qiankun dan mendapatkan ingatannya. Dalam ingatannya, dia bertarung melawan Fang Han dan Fang Qingsui. Kultivasi mereka mengesankan, keduanya berada di puncak 14 zaman, dan mereka akan segera mencapai terobosan. Hua Tiandu merenung, sambil menelusuri bank memorinya yang luas. Dengan lambaian tangannya, dia melanjutkan. Pertama, konsolidasikan kota Qiankun, taklukkan semua orang, lalu secara bertahap rekrut tentara dan beli kuda. Panggil penguasa Yin Yang, penguasa darah, leluhur dua kutub, mereka yang memiliki kultivasi 14 zaman. Bawa mereka semua di bawah komandoku. Juga, jangan lepaskan kultivator dengan 13 zaman. Aku ingin mengorganisir pasukan besar Raja Langit. Mereka akan sepenuhnya tunduk pada kekuasaanku, kekuatan mereka menyatu menjadi satu. Ketika waktunya tiba, mereka semua akan patuh kepadaku, dan bahkan jika seorang Raja Abadi turun, aku tidak akan takut. Hua Tiandu menghentakkan kakinya. Gelombang udara yang kuat dan mendominasi melesat ke langit, dan seluruh kota Qiankun terdiam. Kemudian, pengadilan surgawi, tanah suci kebenaran, dan dinasti asal, para Raja Surgawi ini, seperti serigala dan harimau, bergegas keluar, terbang di udara, meraung berulang kali, dengarkan semuanya. Kota Qiankun sekarang telah berpindah tangan. Penguasa Qiankun telah dibunuh dan dimangsa oleh Patriark Hua Tiandu. Sekarang, Patriark Hua Tiandu berkuasa penuh, mengubah cara-cara lama. Kota Qiankun berganti nama menjadi Kota Tiandu. Semua yang hadir di Kota Qiankun, silakan datang ke istana untuk diterima oleh Patriark Tiandu dan menjadi murid sekte Tiandu. Setiap perlawanan atau ketidaktaatan akan dibalas dengan pembantaian tanpa ampun. Seluruh kota Qiankun seketika jatuh ke dalam kekacauan total. Kekuatan Hua Tiandu, seperti tirai langit berbentuk cangkang telur, menyelimuti keempat penjuru. Banyak Raja Langit yang membangkang dibunuh dan dibasmi, sementara beberapa, menyadari momen yang tepat, segera menyatakan kesetiaan kepada sekte Tiandu. Di antara murid-murid asli penguasa Qiankun, mereka yang melawan juga dibunuh satu persatu, tetapi banyak yang pragmatis dan cepat menyerah. Bahkan beberapa selir dan wanita dari Tuan Qiankun menjadi harem Hua Tiandu. Selain itu, di kota Qiankun, beberapa keluarga bangsawan besar dan kota-kota besar yang membeli barang, bersama dengan para ratu surgawi wanita seperti Putri Sueling, juga dibawa oleh Hua Tiandu dan diperkosa secara langsung. Hua Tiandu benar-benar tak terkendali. Di dunia ini, Raja Abadi telah memasuki gerbang kehidupan abadi. Dengan 16 zaman kultivasinya, dia mendominasi dunia dan tidak perlu lagi takut akan apapun. Dalam satu hari saja, seluruh kota Qiankun telah berpindah tangan. Sejumlah besar ahli Raja Langit dijadikan bawahan oleh Hua Tiandu. Para Raja Langit wanita yang berani datang dari segala penjuru ke kota Qiankun untuk membeli barang juga dimasukkan ke dalam harem Hua Tiandu. Dia benar-benar merasakan perasaan hidup tanpa hukum. Bahkan Dewa Yin dan Yang pun menjadi yang pertama bergegas menghampiri, memberi hormat kepada Hua Tiandu sebagai tuan barunya, dan menerima hadiah dari Hua Tiandu. Kota Qiankun kemudian berganti nama menjadi Kota Tiandu, Ibu Kota Surga, atas perintah Hua Tiandu. Pada saat yang sama, Hua Tiandu mendirikan sekte Tiandu. Dalam satu hari, sebuah sekte agung tertinggi, sekte ilahi terkemuka di seluruh surga, lahir, dan hampir semua orang tahu bahwa pemimpin sektenya, Hua Tiandu, memiliki kultivasi tertinggi selama 16 zaman. Berkuasa mutlak, benar-benar berkuasa mutlak. Hua Tiandu berdiri di titik tertinggi, kota Tiandu, mengamati perubahan yang sedang terjadi. Dia menunggu berita menyebar, agar semua pihak datang dan memberi penghormatan, serta bergabung dengan sekte Tiandu. Dia sudah mengirimkan pesan. Dia mengirim pesan kepada semua penguasa kota di alam atas yang memiliki kultivasi di atas 10 zaman, memerintahkan mereka untuk melapor ke kota Tiandu dalam waktu 3 hari.
Jika tidak, setelah 3 hari, Sekte Tiandu akan melakukan pembersihan besar-besaran di alam atas, membunuh, menjarah, dan membakar semua orang yang bukan bagian dari Sekte Tiandu. Kata-kata kasar Hua Tiandu terlontar, mengejutkan banyak ahli yang tidak punya pilihan selain mematuhinya. Untuk beberapa waktu, gerombolan besar kultivator kuat, seperti belalang, memasuki kota Tiandu untuk memberi penghormatan kepada Hua Tiandu. Wus, aura yang lebih kuat memasuki kota Tiandu. Hua Tiandu terkejut, apakah ada lebih banyak ahli yang datang? Tapi kemudian dia tersenyum. Ternyata itu adalah Tai Huangtian, Tai Hetian, Tai Sutian, para elit Sekte Tai. Para ahli di dunia fana, sekarang kultivasi Tai Huangtian berada di 14 zaman, dan para ahli lainnya semuanya di atas 10 zaman, membentuk kekuatan tempur yang tak tertandingi dan tangguh. Salam, Ketua Sekte Tiandu. Begitu Tai Huangtian turun, dia mengabaikan statusnya sebagai manusia biasa dan segera bersujud di hadapan Hua Tiandu. Bangun, bangun, Hua Tiandu merasa sangat nyaman. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, ia mengangkat Tai Huangtian dan yang lainnya. Kemudian tatapannya beralih ke Tai Huangtian. Yan Qinyu, suamimu, Xu Xiwi, telah mati, dibunuh oleh Fang Han. Sekarang, kau akan menjadi wanitaku. Ya, wajah Yan Qinyu tanpa ekspresi saat dia mengangguk hormat, kami memiliki hadiah untuk dipersembahkan kepada ketua sekte, tubuh Dewa Abadi Panu. Kekuatannya saat ini juga setara dengan 15 zaman. Saat dia berbicara, sesosok tubuh prajurit tinggi muncul di hadapan Hua Tiandu. Hua Tiandu menatap tubuh prajurit yang menyerupai zombie itu dan diam-diam mengangguk. Yang Mulia Abadi Panu benar-benar berubah menjadi zombie, dibina di medan perang Raja Abadi. Ini benar-benar keajaiban. Kekuatan tempurnya memang sangat dahsyat. Dan, Ketua Sekte, Tai Huangtian melangkah maju dan berkata, Kaisar Huangquan juga belum sepenuhnya jatuh. Dia juga berubah menjadi zombie, terus-menerus ditempa oleh energi primordial yang mengalir dari gerbang kehidupan abadi di bagian terdalam medan perang Raja Abadi. Saat itu, dia terkena 33 harta karun, dan tubuhnya tidak hancur, hanya jiwanya yang mati dan memasuki medan perang Raja Abadi, di mana dia mengalami pertemuan ajaib, menyatu dengan banyak artefak ilahi. Dia sekarang sangat kuat, dan kita tidak dapat menundukkannya. Kekuatannya saat ini jelas tidak kalah dengan kekuatanmu. Apa? Hua Tiandu benar-benar terkejut, senyum ganas muncul di wajahnya. Aku telah berlatih kultivasi selama 16 zaman. Bagaimana mungkin Kaisar Huangquan, yang berubah menjadi zombie, tidak lebih rendah dariku? Tapi zombie ini harus ditaklukkan. Ya, Kaisar Huangquan memiliki hubungan dengan Fang Han. Kami bertemu Fang Han di medan perang Raja Abadi. Jika dia juga menemukan zombie Kaisar Huangquan dan menundukkannya, maka kau akan memiliki musuh yang kuat, kata Tai Huangtian. Memang, keberuntungan Fang Han sangat kuat, sepertinya dia mendapatkan semua hal baik. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan dia mendapatkan zombie Kaisar Huangquan. Namun, Fang Han tampaknya sedang bersembunyi sekarang. Aku bahkan tidak bisa menyimpulkan auranya, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia sedang mengasingkan diri untuk mengembangkan semacam kemampuan ilahi. Berapa tingkat kultivasi Fang Han saat ini? Hua Tiandu melambaikan tangannya. Tingkat kultivasinya telah meningkat hingga 15 zaman, sebuah perubahan yang terjadi setelah dia membunuh Ibu Surgawi dan memperoleh 33 aksara kuno, jawab Tai Huangtian dengan hormat. Bagus. Sekarang, aku hanya perlu menunggu para kultivator kuat itu datang dan tunduk padaku. Begitu aku sepenuhnya mengendalikan mereka, penguasa darah, leluhur dua kutub, para ahli 14 zaman ini, mereka akan membentuk formasi besar untukku. Aku akan memimpin mereka ke medan perang Raja Abadi, dan kemudian tidak akan ada risiko. Hua Tiandu berbicara dengan penuh pengalaman dan kedalaman. Dia ingin menciptakan formasi besar, mirip dengan formasi ilahi zaman Fang Han, dengan menanamkan semua ahli ke dalamnya sebagai mata susunan untuk meningkatkan kekuatannya. Di saat bahaya, dia bahkan bisa mengorbankan para ahli ini untuk melawan. Niatnya jahat, dia telah lama merencanakan untuk mengumpulkan semua Raja Langit dan menciptakan formasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan ribuan Raja Langit tinggal di dalamnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bisa sepenuhnya mencapainya. Dia tahu medan perang Raja Abadi sangat berbahaya. Meskipun 16 zaman kultivasinya membuatnya tak terkalahkan, itu tidak sepenuhnya aman. Oleh karena itu, dia akan menunggu sampai semua Raja Langit menyerah, membentuk formasi besar, dan kemudian masuk untuk memastikan kemenangan. Dewi Abadi Panu 15 zaman juga dapat dimurnikan menjadi mata susunan yang kuat untuk formasi ilahi saya. Formasi ilahi zaman Fang Han sangat hebat, menggunakan berbagai artefak ilahi sebagai mata susunan. Saya juga dapat menciptakan formasi besar yang dapat melawan zaman tersebut. Fang Han, tunggu saja. Begitu saya menguasai alam atas dalam 3 hari, itu akan menjadi kematianmu. Bahkan jika kau bersembunyi di dalam gerbang kehidupan abadi, aku akan menyeretmu keluar. Hua Tiandu mengeluarkan raungan panjang ke langit, dan angin pun berhembus kencang.